Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai keberadaan alur dalam sebuah cerita. Di sini saya mengambil novel Ayat-Ayat Cinta. Nah, alur merupakan rangkaian peristiwa yang direka dan dijalankan dengan seksama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian. Nah, dalam novel Ayat-Ayat Cinta, di sini terdapat alur maju, di mana terdapat penyelesaiannya maju mulai dari kerumitan hingga ke suatu penyelesaian. Saya akan menceritakan alur yang terdapat dalam novel Ayat-Ayat Cinta, di mana menggunakan alur maju dimulai dengan tahap perkenalan. Pada saat Fahri mulai berpendidikan di Universitas Al-Azhar dan tinggal di flat bersama rekan mahasiswa dari Indonesia. Kemudian kenal dengan tetangga dekatnya yaitu Maria sekeluarga, serta menjalankan perkuliahan sebagaimana semestinya dan mengenal orang-orang Mesir. Kemudian, dan tak lupa teman-teman aktivis dari Mesir juga teman sepermainan Fahri pada saat main bola. Selanjutnya alurnya ada tahap pertikaian. Dimulai pada saat malam hari, di sana ada gadis yang disiksa dan gadis itu adalah bernama Noura. Dia disiksa di bawah dekat flat Fahri dan kedengaran oleh Fahri. Dia hendak mau menolong tapi Fahri enggan karena dia seorang gadis perempuan. Kemudian dia minta tolong Maria untuk menolong Noura. Walaupun Maria takut oleh Bahadur ayah Noura, dia terpaksa dan akhirnya Noura tertolong dan Noura dititipkan di Nurul. Adapun pertikaian pada saat pertikaian Fahri, saat Fahri pulang dari Alexandria berbulan madu, dia ditangkap karena dituduh memperkosa seorang gadis Mesir yaitu bernama Noura tersebut. Dan Fahri tidak sempat menjelaskan pada istrinya Noura. Kemudian pada saat ada yang bertentangan sengit pada Fahri sedang diadili dan pengakuan Noura karena telah diperkosa oleh Fahri pada saat dia menolong. Sedangkan Fahri tidak merasa melakukan hal tersebut, didukung oleh pengakuan seorang masyarakat yang tinggal di flat dekat Fahri tersebut. Hal tersebut membuat Fahri kecewa atas perlakuan Noura yang telah memfitnah Fahri. Kemudian dilanjut dengan tahap klimaks. Saat Fahri di dalam penjara karena dituduh dan disiksa habis-habisan dan dipenjara di bawah tanah karena telah menghamili Noura, gadis yang ditolong Fahri dari kekejaman Bahadur. Penyiksaan dan ditahan dalam penjara bawah, sedangkan Aisyah sedang mengalami hamil yang pertama. Bulan madu tersebut adalah bulan Ramadan, yang mana Fahri dan Aisyah merencanakan umroh pada saat bulan Ramadan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan tahap peleraian. Di sini diceritakan akhirnya jalan satu-satunya Fahri terpaksa menikahi Maria yang terbaring koma karena alasan dia akan sembuh apabila disentuh oleh Fahri. Serta Fahri tertekan akan beberapa hal tersebut dari Aisyah dan orang tua Maria, yaitu saksi kunci dalam kasus ini adalah Maria. Kedua, Fahri cemas dan bertanggung jawab atas Aisyah yang sedang mengandung. Ia pengen Fahri segera bebas dan ingin bahwa pada saat melahirkan ayah anaknya, Fahri harus hadir di sisinya. Dan Aisyah pun mengizinkan Fahri menikahi Maria secepatnya. Kemudian kita masuk ke tahap akhir dalam sebuah alur Ayat-Ayat Cinta ini. Fahri memiliki dua orang istri yang soleh, yang pertama Aisyah dan yang kedua bernama Maria, yang masih sakit-sakitan karena dia terlalu emosi pada saat persidangan dan akhirnya Maria dirawat kembali. Dan pada saat dia dirawat ada keanehan yang terjadi pada Maria, yaitu Maria tertidur dan bermimpi dia dituju pintu surga dan dia mau masuk karena kenikmatannya,
ternyata dia diperbolehkan masuk sampai pintu ke-6 dan pintu terakhir dia boleh masuk dengan syarat pertama harus mempunyai wudhu dan syahadat. Kemudian dia pulang dan seseorang itu menunggunya kembalinya Maria tersebut. Maria tersebut terbangun dan di hadapannya ada Fahri dan Aisyah. Dia meminta tolong untuk melakukan wudhu dan syahadat tersebut. Maka selesai pula riwayat Maria, dia meninggal dengan diakhiri 2 kalimat syahadat. Dan ada pesan ketika mengobrol dengan Fahri juga Aisyah, Maria akan menunggu Fahri di surga Firdaus untuk memadu kisah cinta dan kasih. Baik, hanya itulah alur maju yang terdapat pada cerita novel Ayat-Ayat Cinta. Semoga kalian dapat mengambil manfaatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.